Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 wanita solehah yang dijamin akan masuk surga. Berbicara tentang wanita, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha." Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Betapa Islam sangat memuliakan wanita soleha. Siapa yang tidak mau, bukan? Mungkin setiap muslimah ingin menjadi sebaik-baik perhiasan. Namun, siapakah sosok yang bisa kita jadikan figur? Rasulullah SAW dalam sabdanya juga menjelaskan tentang 4 sosok wanita solehah yang dijamin jadi penghuni surga kelak. Sebagaimana sabda beliau, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayyidatu nisa'i ahlil jannati arba, Maryam bintu Imran wa Fatimatu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Asia." Artinya, pemuka wanita ahli surga ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Wanita-wanita yang dijamin akan masuk surga disebut dengan Ummul Mukminin. Lantas, apa keistimewaan keempat wanita ini sehingga mereka dikatakan sebagai wanita yang dijamin akan masuk surga? Berikut penjelasan singkatnya. Wanita yang pertama adalah Maryam binti Imran, atau yang sering umat muslim kenal sebagai ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah sosok wanita yang begitu mulia. Dahulu, Maryam tinggal di tempat khusus, yaitu di Baitul Maqdis. Dia menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah dengan banyak berdoa, berzikir, sholat. Ketika malam ia melakukan sholat malam, dan ketika siang tiba dia berpuasa serta beribadah. Maryam merupakan satu-satunya perempuan yang namanya diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Maryam, surah yang ke-19 di dalam Al-Quran. Ia adalah wanita yang selalu menjaga harga dirinya dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam adalah wanita yang benar-benar suci dan mulia. Karena kemuliaan Maryam, Allah pun menganugerahkan seorang putra di kandungannya saat ia masih gadis. Secara logika, hamil tanpa adanya seorang suami atau ayah memang tidak masuk akal. Tetapi karena kekuasaan Allah, maka apa yang tidak mungkin tentunya selalu bisa menjadi mungkin. Saat hamil inilah perjalanan hidup Maryam sangatlah tidak mudah. Banyak orang yang membenci dan menghinanya. Meski begitu, ia tetap sabar dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Maryam mendidik Nabi Isa dengan sangat baik dan penuh kesabaran. Maryam selalu mengajarkan kebaikan kepada Nabi Isa dan mengajaknya untuk selalu berdakwah di jalan Allah. Karena kemuliaan dan kesucian Maryam, Allah pun mencatat namanya di salah satu wanita yang dijamin akan menghuni surga. Teman-teman, wanita kedua yang dijamin akan menghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah sendiri merupakan istri pertama Rasulullah SAW. Khadijah pula lah ibu dari anak-anak Rasulullah. Mengapa ia dijamin masuk surga? Dalam beberapa surah di Al-Quran disebutkan bahwa Khadijah adalah
wanita yang begitu mulia dan merelakan semua hartanya di jalan dakwah. Khadijah juga seorang wanita yang taat pada suami dan ia mau bersama-sama berjuang di jalan Allah bersama sang suami. Atas apa yang ia lakukan ini, ia dikatakan sebagai wanita yang dijamin masuk surga oleh Allah. Bahkan, Malaikat Jibril pernah menyampaikan salamnya kepada Rasulullah untuk Khadijah dan mengatakan bahwa surga adalah tempat untuknya. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Ya Rasulullah, Khadijah sebentar lagi akan datang membawa bejana berisi lauk, makanan atau minuman. Kalau dia sudah datang, sampaikanlah salam dari Allah dan dariku untuknya. Berikan kabar gembira bahwa rumahnya kelak adalah surga." Wanita selanjutnya yang juga dijamin masuk surga oleh Allah adalah Fatimah As-Zahra. Fatimah dilahirkan beberapa saat sebelum Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul. Ia mendapat gelar Al-Batul, yaitu memusatkan perhatiannya pada ibadah atau tiada bandingnya dalam hal keutamaan, akhlak, ilmu, adab, hasab, dan nasab. Ia juga mendapatkan julukan As-Zahra yang artinya cemerlang. Fatimah merupakan putri kesayangan Rasulullah SAW. Fatimah dikenal sebagai seorang wanita termulia di dunia pada masanya. Dia seorang wanita yang mempunyai pertalian darah kenabian dan keturunan seorang yang terpilih, anak perempuan manusia yang termulia yaitu Rasulullah SAW. Dia adalah ibu dua anak yang termulia dari Hasan dan Husain. Fatimah adalah seorang anak yang patuh dan taat pada orang tuanya. Ia juga merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib yang tak lain adalah sahabat Rasulullah. Fatimah dikenal sebagai wanita muslim yang begitu sabar, penuh keimanan, cerdas dan taat pada suami. Fatimah merupakan seorang wanita yang mampu menjaga cintanya dengan sangat baik untuk suaminya saja. Saking mulia dan baiknya ia, kisah cinta Fatimah bersama Ali bin Abi Thalib menjadi kisah cinta yang begitu mengetuk hati dan menjadi kisah cinta paling romantis bagi umat muslim. Dan wanita keempat yang dijamin akan menghuni surga adalah Asia. Teman-teman, Asia adalah istri dari Fir'aun dan juga ibu angkat dari Nabi Musa alaihissalam. Meski sang suami dikenal sangat kejam dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, Asia tetap pada pendiriannya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asia pernah berdoa agar selamat dari perbuatan Fir'aun yang dikisahkan dalam salah satu surah dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين, yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Quran Surah At-Tahrim ayat 11. Saat Fir'aun mengancam akan menyiksa dan membunuhnya jika ia tidak mau menyembah Fir'aun,
Asia tetap teguh pada pendiriannya untuk menyembah Allah. Asia tetap yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut ia sembah dan tak ada yang lain selainnya. Keteguhan Asia inilah yang akhirnya membuatnya tercatat sebagai wanita mukmin yang dijamin akan ditempatkan di tempat terbaiknya, yakni surga. Teman-teman, itulah tadi 4 wanita atau ummul mukminin yang dikatakan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua agar menjadi wanita yang baik dan mulia, agar suatu saat nanti kita bisa menjadi penghuni surga bersama mereka semua dan wanita-wanita mulia lainnya. Cukup sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukron jazakallah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.